Adian, ketika Anda bilang tidak kuat, tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini? Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini, tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Sayang anak, Adian Apitupulu, Jokowi mana bisa netral? Kecewa berat, Jokowi yang dulu bukanlah Jokowi yang sekarang. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir harianhaluan.com, politisi senior Adian Apitupulu baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya pada satu hal. Ya, politisi yang memperjuangkan Jokowi sejak menjadi gubernur tersebut mengungkapkan kekecewaannya. Hal ini terjadi lantaran Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak Jokowi pada akhirnya maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Adian, apa yang terjadi pada Pilpres saat ini menunjukkan sosok Jokowi yang lain yang tidak dikenal. Kata Adian, saat ini saya tidak mengenal Jokowi, seperti dikutip dari kanal YouTube Mata Najwa. Adian pun juga mempertanyakan terkait netralitas yang sempat terlontar dari mulut Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi memang mengungkapkan, dia akan netral dalam pemilihan presiden pada 2024. Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan yang sebelumnya menyatakan akan ikut cawe-cawe dalam kontestasi politik. Adian pun menyebut dan menganalogikan bahwa seorang bapak rela kalah demi anaknya bisa menang. Kata Adian, seorang bapak akan rela kalah demi anaknya bisa menang. Terkait netralitas sendiri, Jokowi juga telah mempertemukan ketiga capres di waktu yang sama dan membahas terkait Pilpres. Anies yang juga adalah bagian dari oposisi menyambut baik jika memang Jokowi berlaku adil dan netral. Saat ini sendiri isu tentang nepotisme masih terus berjalan ketika Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Dirinya yang adalah putra sulung Jokowi bisa melenggang karena aturan usia cawapres yang berubah dalam putusan MK. Di sisi lain, juga beredar video Adian yang mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Ungkapan kekecewaan pentolan aktivis Angkatan 98 ini disampaikan pada saat acara rapat kerja Ekstrava Ganjar (XVJ) di Kemang pada 27 Oktober lalu. Dalam video tersebut, Adian bersyukur karena telah diberikan kesempatan hidup hingga hari ini, sehingga dirinya bisa menjadi bagian dari pertarungan bersejarah melawan ex-menantu Soeharto, yaitu Prabowo Subianto, dan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku sedih ketika mendengar Gibran yang juga kader PDIP justru ikut bergabung dengan Prabowo sebagai bacawa pres. Padahal dirinya telah berkeringat habis-habisan mendukung Jokowi sejak 2012 pada saat maju sebagai gubernur Jakarta dan pada saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Adian juga mengaku sedih, kecewa, dan kesal. Dirinya tidak menyangka Jokowi justru mendukung sang anak maju sebagai bacawa pres Prabowo yang notabene adalah lawan politik PDIP dan Jokowi di saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ia berkata, kalau ada orang tanya, Yan, lu sedih nggak? Sedih, istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Apa kalau misalnya gua ketemu Presiden Jokowi, gua pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Kata Adian. Sama seperti para pendukung Jokowi lainnya yang merasa kecewa, dirinya juga membutuhkan jawaban. Jawaban dari Presiden Jokowi kenapa Jokowi merestui Gibran untuk jadi bacawa pres Prabowo. Ia masih belum bisa percaya Jokowi dapat berubah sikapnya secepat itu. Ia juga menceritakan bahwa dirinya sempat menolak tawaran untuk menjadi menteri yang ditawarkan Presiden Jokowi. Ia mengatakan ada banyak sekali pendukung Jokowi yang bertanya kepadanya, kenapa Jokowi merestui Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Ia mengaku tidak mempunyai jawabannya dan hanya bisa menduga-duga. Namun, meski dirinya kecewa, Adian merasa senang karena bisa menjadi bagian dari sejarah, bisa ikut dalam pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi. Ia berkata,
Mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan ungkapan pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Dan yang terakhir, dirinya pun bersyukur ketika kemudian Mahfud MD terpilih untuk menjadi bacawa pres Ganjar. Ia berkata, yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD yang menjadi cawapresnya. Saya pikir, mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan dua. Kira-kira seperti itu ya yang saya harapkan bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Jokowi yang dulu bukanlah yang sekarang? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Status Gibran Status Gibran anak Jokowi. di dalam PDIP? Apa? Di dalam PDIP masih Dalam kader PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya, tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk menangkan Ganjar. Bagaimana Gibran, saya nggak pikirkan. Mas Ganjar saya tantang, berani nggak Mas Ganjar akan mengungkit dan menangkap para pelaku dan aktor penculikan di 98. Jadi jangan mereka buat narasi. Berani nggak salah satu programnya tangkap para penculik. 96 juga ada kasus 27 Juli. Berani nggak mereka nangkap itu semua? Blunder gede bumerang ke Prabowo. Noel Ebenezer ngamuk nantang Ganjar, ungkap aktor pelanggar HAM 27 Juli 96, nanti diungkap bos lu aman gak? Saya ingin Indonesia tanpa kekerasan. Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM, bagian dari mimpi kita bersama. Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan, ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer tiba-tiba saja menantang Ganjar Pranowo untuk menangkap para pelanggar hak asasi manusia, terutama kasus 27 Juli 96 saat nanti menjadi presiden. Menurut dia, pelanggaran HAM jangan hanya dijadikan isu dalam visi misi di awal saja. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud sebelumnya telah resmi mendaftar ke KPU 19 Oktober kemarin. Pendaftaran itu sekaligus menyerahkan visi misi mereka. Salah satu visi misi Ganjar Mahfud adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Kasus pelanggaran HAM 27 Juli 96 yang dimaksud Noel adalah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 93, diserbu oleh kelompok pendukung Suryadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 96 yang didukung ratusan aparat kepolisian. Hadah, lebih baik Noel ini gak usah banyak bacot lah, nanti malah jadi bumerang ke calon yang ente dukung. Jangan sok-sokan nantang kalau memang dia sendiri gak punya nyali juga untuk membongkar. Lagian nih, menurut mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk keadilan korban penghilangan paksa, akan terus berjuang mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut mereka, Prabowo Subianto termasuk salah satu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Pada peristiwa 27 Juli 96, para aktivis PRD termasuk anggota dari organisasi di bawahnya menjadi buronan politik. Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 97-98. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. 4 diantaranya adalah para aktivis PRD, yaitu Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan 23 Mei 98.
Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik Petrus Hari-Haryanto dengan lantang menyatakan jika sosok Prabowo Subianto lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Prabowo yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal Pangkostrat dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama dengan tim Mawar, sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurut Petrus, sampai saat ini Prabowo belum pernah diadili walaupun dinyatakan bersalah. Lucu bukan? Terlebih saat ini hanya pasangan baca wapres Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga mempunyai program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar dan Mahfud, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bangsa Indonesia. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya. Menurut aktivis HAM Usman Hamid, rekam jejak tersebut penting ya ditelaah karena kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu, harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Jadi gimana nih? Apakah di sini Noel sudah mulai mual? Apakah fakta ini sudah bisa membungkam mulut bacotmu Noel? Sudahlah, jangan sok-sokan nantang-nantang. Semua rakyat Indonesia sudah tahu dan cerdas kok. Jika sosok bosmu lah yang menjadi jagal bagi para aktivis di masa lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda?